Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Benazir Buto, kelas 12 IPS 2. Video ini yaitu untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Iqbal Eki Nugraha selaku guru sejarah peminatan di SMA Negeri 1 Warung Kondang. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai pengakuan kemerdekaan Indonesia dari India. Pengakuan kemerdekaan Indonesia dari India. Dalam Konvensi Montevideo tahun 1933 tertuang persyaratan konstitutif berdirinya sebuah negara. Syarat yang harus dipenuhi adalah: pertama, adanya penduduk tetap, yang kedua, wilayah tertentu, dan yang ketiga, pemerintah atau penguasa yang berdaulat. Jika ketiga unsur di atas merupakan persyaratan secara hukum internasional terbentuknya suatu negara, maka pengakuan negara lain untuk berdirinya suatu negara merupakan unsur politik atau unsur deklaratif. Pada periode 1945 sampai 1949, bangsa Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaannya dari usaha Belanda yang ingin berkuasa kembali di Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia supaya mendapatkan pengakuan internasional tidaklah mudah. Oleh karena itu, salah satu negara yang menjadi penghantar pengakuan internasional adalah negara India. Indonesia dan India telah menjalin hubungan yang cukup erat sejak lama, terutama ketika agama Buddha dan Hindu mempengaruhi kehidupan kebudayaan Indonesia. Selain itu, persahabatan kedua bangsa ini terjalin karena kedekatan antara dua pimpinan negara, yaitu Jawaharlal Nehru dengan Muhammad Hatta sejak Februari 1927. Pada saat India mengalami krisis kelaparan akibat penjajahan yang dilakukan oleh Inggris, Indonesia lewat Sultan Syahrir mengirim bantuan beras sebanyak 5.000 ton ke India yang dibarter dengan tekstil atau kain yang saat itu sangatlah langka di Pulau Jawa. Tawaran beras oleh Sultan Syahrir tersebut diterima baik oleh pimpinan India, yaitu Jawaharlal Nehru. Tujuan pemberian beras tersebut yaitu untuk mematahkan blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda dan sekaligus mencari pengakuan kedaulatan internasional terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Beras sebanyak 500.000 ton tersebut rencananya dipasok dari gudang penyimpanan beras di daerah Besuki, Cirebon, dan Karawang. Perundingan Indonesia dengan India dimulai pada 18 Mei 1946 dan akhirnya sepakat bertukar nota perjanjian yang menandatangani perundingan pengiriman beras telah berhasil. Penyerahan beras pertama dilakukan pada 20 Agustus 1946 melalui Pelabuhan Probolinggo. Dalam pidato Muhammad Hatta pada 23 Juni 1946 mengatakan bantuan beras ke India memiliki 3 aspek penting. Yang pertama, aspek kemanusiaan, yang kedua, aspek persaudaraan, dan yang ketiga, aspek politik. Akibat dari bantuan beras tersebut, Jawaharlal Nehru pada tanggal 2 September 1946 memberikan pengakuannya secara de facto kepada Indonesia. Dukungan India diwujudkan dengan diselenggarakannya Konvensi Asia untuk Indonesia di New Delhi pada 20 sampai 25 Januari 1949. Konferensi ini dihadiri oleh perwakilan dari Afghanistan, Australia, Burma atau Myanmar, Ceylon atau Sri Lanka, Mesir, Ethiopia, India, Irak, Iran, Lebanon, Indonesia, Pakistan, Filipina, Saudi Arabia, Suriah, dan Yaman, dengan peninjau dari Cina, Nepal, Selandia Baru, dan Thailand. Di hari kedua, konferensi ini menghasilkan resolusi yang disampaikan kepada Dewan Keamanan PBB.
Isi resolusinya adalah: 1. Pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. 2. Pembentukan pemerintahan ad interim sebelum tanggal 15 Maret 1949. Yang ketiga, penarikan tentara Belanda dari seluruh wilayah Indonesia. Dan yang keempat, penyerahan kedaulatan kepada pemerintah Indonesia Serikat paling lambat tanggal 1 Januari 1950. Menanggapi rekomendasi konferensi New Delhi, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan sebuah resolusi pada tanggal 28 Januari 1949 yang isinya: 1. Penghentian operasi militer dan gerilya. 2. Pembebasan tahanan politik Indonesia oleh Belanda. 3. Pemerintahan Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Dan yang keempat, akan diadakan perundingan secepatnya. Ada beberapa alasan bahwa India mendukung kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, kesamaan nasib sebagai bangsa yang pernah dijajah. Yang kedua, hubungan kedua pimpinan negara yang erat. 3. Memiliki kebudayaan yang hampir sama. 4. Mata uang dengan arti yang sama. Dan 5. Kekayaan akan rempah-rempah. 7. Negara-negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, Mesir. Kedua, Palestina. 3. Vatikan. 4. India. 5. Belanda. 6. Australia. 7. Yaman. Ada 6 fakta negara India. Yang pertama, bernapas di Mumbai sama dengan merokok 100 batang sekaligus. Yang kedua, setiap jam perempuan India meninggal karena kekerasan. Yang ketiga, angka aborsi di India paling tinggi di dunia. Yang keempat, pernikahan dengan anjing menjadi hal biasa di India. 5. Orang di India lebih banyak mempunyai HP daripada toilet. Dan 6. Setengah tenaga IT di seluruh dunia adalah orang India. Nah, itu dia materi mengenai pengakuan kemerdekaan Indonesia dari India. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.